Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang lain mana ya suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tiga nih yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Warahmatullahi. Yang lain kemana ya suaranya? Seperti biasa sebelum kita mulai, silakan diaktifkan kameranya. Saya nggak mau ngajar ya kalau kalian nggak mau buka kamera. Ayo buka kameranya. Nanti kalau misalnya kalian tertidur pulas, repot saya. Coba dinyalakan dia. Ayo nyalakan dulu lah, sebentar lah. Jule, maaf, ini saya internet lagi nggak bagus. Gambarnya masih oke nggak ini? Ada kelihatan? Oh, oke. Kalau di saya putus-putus dari tadi. Oh gitu. Aman sih ya di saya ya. Oke, Kelihatan. soalnya suara Kak Jule dari tadi kayak putus-putus juga di saya. Oh gitu. Sekarang putus-putus gak? Masih. Makanya kayak internet saya soalnya dari beberapa hari ini lagi masalah. Oh gitu. Kalau yang lain dengar suara saya putus-putus gak? Aman kah? Aman. Aman. Kak, aman. Aman ya. Oh berarti di DNMI doang ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita sudah masuk pertemuan ke. Tiga 12 belas Kak. Kak, 13. 13 Kak. Oke. Untuk untuk tugas apakah sudah dikerjakan semua? Sudah Kak, aman. Aman ya. Oke. Terima kasih sudah teman-teman. Terima kasih yang sudah mengerjakan dan bagi teman-teman yang belum mengerjakan, maaf banget ya kalian nggak bisa saya kasih nilai. Kalau saya lihat kan di sini yang baru ngumpulin sedikit ya untuk tugasnya. Baru satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Belum penuh kalau saya lihat masih banyak yang belum ngumpulin. Saya nggak tahu apakah memang terinformasi atau tidak. Oke, teman-teman. Untuk materi hari ini ada yang sudah buka uh, materi kah? Hari ini kita membahas terkait dengan apa?
Sorry teman-teman. Tadi ada panggilan mendadak. Oke, jadi gimana teman-teman tadi di pertemuan 13? Apakah sudah ada yang buka? Kita bahas tentang apa? Di penentu hubungan Hubungan humoris. Halo, teman-teman. di hubungan kunci penentu hubungan harmonis dengan orang lain, Kak Jule. Apakah belum ada yang buka materi kita di pertemuan 13? Sudah, Atau Kak. jangan-jangan suara saya putus-putus ya? Guys, Halo, Kak. dengar suara saya atau enggak? Terdengar, Kak. Aman kak, aman. Oke, aman. Jadi, oke teman-teman, boleh dong ada yang udah buka belum materi terkait dengan pertemuan 13? Pertemuan 13 ngomongin tentang apa ya kira-kira? Kunci Kunci penentu penentu hubungan hubungan yang yang harmonis dengan humoris. orang lain, Kak. Iya, Kak. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari judul, kunci penentu hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kalau kita sama-sama lihat nih ya, yang ada di materi, kenapa sih di layar pertama ada gambar kucing sama anjing bisa anteng gitu, nggak berantem? Ada yang tahu nggak sih kenapa? Mungkin identik, Kak. Dia itu tidak pernah bersatu. Gimana? Mungkin kucing dan anjing itu tidak bisa bersatu, Kak. Jadi tidak bisa bersatu, tapi jadi jika dikaitkan dengan kunci penentu hubungan yang harmonis itu apa? Kira-kira. Kalau kita nyaman sama orang, kita harmonis nggak sih sama orang? Harmonis kak. Kalau orang itu bikin kita nyaman, kita bakalan harmonis nggak sih sama dia? Harmonis kak. Kalau orang itu sering, kalau tiap ketemu ngajakin berantem terus, kira-kira kita betah nggak? Enggak kak. Enggak, Oke. Kak. Jadi kemungkinan besar ketika memang teman-teman ada melihat di satu rumah, entah itu di tetangga kita atau mungkin di televisi, di film, ada anak kucing yang memang dekat sekali dengan anjing, itu biasanya karena memang mereka merasakan kenyamanan satu sama lain dan memang mereka tidak diciptakan dari kecilnya itu untuk saling bermusuhan. Taunya ya itu adalah teman aku. Aku adalah temannya, jadi kami harus saling menyayangi seperti itu. Jadi tergantung balik lagi lingkungannya yang bisa membuat harmonisasi tersebut terjadi atau tidak. Dan kalau misalnya saya tanya ke teman-teman, gimana caranya kalian bisa membangun hubungan yang harmonis dengan mama dan papa kalian di rumah? Silakan. Sering bercerita, Kak. Oke, sering bercerita, Kak Cantika ya. Oke, sebentar saya catat dulu. Sebelas Juni, Cantika. Oke, lalu Pemahaman sih kak. Kayak pemahaman diri kayak satu sama lain gitu loh kak. Saling satu mengerti kak. satu sama lain. Lalu Bantu dalam keseharian, Pak. saling membantu dalam keseharian. Lalu Saling menolong sama orang lain, Kak.
Sama ya, membantu sama menolong. Ada lagi yang lain? Binar? Kalau tadi kan sudah membantu ya, udah dibantu, sudah dijawab sama Kalamsyah. Binar punya jawaban lain nggak selain menolong? Karena menolong dan membantu menurut saya satu hal yang sama. Selain Binar mungkin silakan. Sering bercanda, Kak. Sering bercanda bareng, bergurau. Itu tadi siapa yang Komunikasi jawab? terbuka, Kak, dan jujur. Saya, Kak, Oh, Kausar. Iya, jujur. Oke. Ada lagi? menceritakan pengalaman sebut dari orang tuanya. Gimana, sorry? Menceritakan pengalaman dari orang tua untuk motivasi. Menceritakan. Pengalaman dari orang tua. Nah, justru sebentar. Kan saya tuh lagi minta ini, Binar. Gimana caranya supaya Binar bisa harmonis sama orang tua justru? Kesadaran emosional masuk nggak, Kak? Iya, menjaga manajemen emosi. Masuk. Iya, oke, Kak. Quality time nggak sih, Kak? Siapa tuh yang jawab? Ngelakuin kegiatan bersama, Kak. Kita, gitu, Kak. Quality time. Oke, quality time. Oke. Apalagi? Deep talk, Kak. Deep talk Deep talk. sama orang tua, Kak. Ya, oke. Makan bareng, Kak, makan bareng. Makan bareng. Boleh. Lalu, apalagi kira-kira yang bisa membuat kalian harmonis sama orang tua kalian? Jangan gengsi nggak sih, Kak? Jangan gengsi, bener banget itu, jangan gengsi. Oke, itu dia semua adalah cara untuk mencapai harmonis kepada orang tua kalian gitu kan ya. Mungkin satu dua di sini yang selalu saya tanyakan, banyak yang belum punya pacar, banyak yang belum punya gebetan atau apapun itulah sebutannya. Makanya kita harus mengharmoniskan hubungan kita dengan orang tua. Teman-teman, ini ada penelitiannya. Orang yang sering punya masalah di luar berarti dia belum selesai dengan dirinya. Emang iya, Kak? Iya. Misal nih, teman-teman kalau ada dosen yang caper banget, kalau ke kelas tuh gitu kan ya. Dan mencoba untuk mengaku-akukan dirinya. Berarti lalu dia menjudge mahasiswa yang ada di kelas, berarti dia sedang tidak, dia masih belum selesai dengan dirinya. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu, mereka akan butuh validasi dari luar atau dari orang-orang yang dari sekitar dia. Terutama bagi orang yang menurut dia itu lebih rendah, entah itu levelnya, pendidikannya, usianya, daripada orang yang sedang berbicara. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada orang yang punya karakteristik yang kayak gitu, oh oke, berarti dia belum selesai dengan dirinya. Ketika dia sering menjudge orang lain di depan mukanya, dia cari gara-gara dan orang itu merasa tersudutkan di depan semua orang, berarti dia sedang bermasalah dengan dirinya. Jadi teman-teman boleh banget kok negor misalnya. Kok ibu misalnya kok ibu ngejudge saya, emang ibu lebih baik dari saya. Itu boleh. Atau mungkin kok ibu permalukan saya di depan semuanya. Apakah ini adalah tindakan yang benar? Itu teman-teman boleh kok langsung merespon seperti itu. Ketika memang sudah dianggap tidak nyaman, apalagi sampai dipermalukan di depan semua anak di kelas. Karena saya pernah mendengar hal-hal yang kayak gini. Ada mahasiswa datang kucuk-kucuk-kucuk.
Jadi kata mahasiswanya gini, aku tuh Kak tiap dosen itu dikatain mulu Kak, dijudge mulu, dijelek-jelekin mulu. Terus kalau dia datang, katanya dia yang paling cantik di antara yang lain. Katanya dia selalu sebutin parfumnya mahal, tasnya branded, lalu make upnya juga make up yang mahal yang luar negeri. Supaya anak-anak wih, wih gitu. Saya keluarin tuh Kak bedak saya kan emang kan saya pakainya cuma Mustika Ratu doang ya Kak, kata dia kita. Terus terus kata dosennya gini, ih ini bedak apa ya kok saya nggak tahu. Oh ya, saya bilang gitu. Emang ada yang kayak gitu? Ada Kak, saya nggak tahu sih mungkin dia bercanda. Cuma harusnya tidak seperti itu. Berarti tadi balik lagi, ketika teman-teman melihat ada yang seperti itu boleh banget kalau ditegur. Bu, mohon untuk tidak mempermalukan teman saya. Atau mungkin, Bu, langsung aja ditegur. Mohon untuk tidak melakukan hal demikian. Karena teman saya malu. Dan lain-lain. Teman-teman bisa ambil tindakan ketika melihat ataupun teman-teman yang menjadi korban. Dan teman-teman, kalau kita sama-sama lihat, nih saya mau tanya nih ke teman-teman nih. Misal teman-teman, ini pertanyaannya nggak saya ulang ya. Jadi teman-teman nanti langsung saya minta untuk jawab. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman berada di satu tempat makan, teman-teman di situ ada melihat anak kecil usianya sekitar 4 tahun, kalian mau bayangkan ya anak 4 tahun, yang lagi dimarah-marahin sama ibunya karena anaknya naik-naik meja. Giliran udah naik meja, disuruh duduk di bangkunya nggak mau, taunya dia numpahin teh manis. Habis numpahin teh manis, karena dia lagi makan bakso, kena sikutnya, baksonya tumpah. Diomelin lah itu si anak-anak. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di sebelah bangku ibu dan anak tersebut? Silakan. Ini jawabnya jujur, Kak. Ya, jujur, harus. Bantuin nenangin ibunya, Kak. Nah, oke. Siapa nih yang jawab? Saya, Kak, Cantika. Oke, bantuin nenangin ibunya. Oke, ada lagi? Kalau saya selagi nggak ketumpahan sampai ke sayanya, saya diemin Kak. Tapi kalau misalnya sampai kena, paling cuma saya tegur orang tuanya doang Kak. Cara negur orang tuanya kayak gimana? Kayak baik-baik aja gitu Kak. Misalkan kena nih Kak. Terus saya Hmm. bilangin, Bu, tolong dikondisiin ya anaknya Bu gitu. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Kautsar. Silakan yang lain. Ayo yang lain. Ini bakso kita tumpah gitu kan, kesenggol gitu. Iya, baksonya tuh yang lagi dimakan, kesenggol si baksonya dia, terus Kalau mau tumpah jujur, ke meja sama ke lantai. Kakak berada di meja sebelahnya. kalau selama nggak kena apa-apa sih, saya diem aja. Tapi kalau misalnya makanan saya, peminuman saya kesenggol, ya gimana ya? Gimana coba? Pindah meja, Kak. Pindah meja bisa. Terus Karena berisik. kalau diomelin, diemin aja sih Kak. Kecuali diomelinnya udah parah sih, kayak sampai main fisik gitu. Oh iya, sampai dijewer, sampai anaknya nangis-nangis. Biarin aja kalau Dijewer, masih. ditabok. Nah, kalau di Jawa masih mending, kalau ditabuk saya Cuek, ini nah Kak, cuek, Kak. cuek. Fokus Kalau makan. kalau udah ditabuk, udah parah itu mah Kak. Nah itu maksudnya apakah kakak mau bertindak untuk Bu jangan main fisik ataupun mungkin oke nggak apa-apa orang tuanya ini. Ya mungkin kalau masih di Jawa masih saya diemin nah Kak. Kalau udah ditabuk sampai gitu, mungkin saya jangan gitu lah Bu, gitu. Gitu. Oh, oke Celetukin, refleks. celetukin aja Kak gitu.
Iya, apaan kamu kok kamu ngatur-ngatur saya? Emang kamu orang tuanya? Saya gini. Coba ibu saya tabuk sih kayak gitu ya guys. Oke. Terima kasih Kak Raihan. Coba yang lain gimana nih selain Kak Raihan? Kak Dava tuh lewat chat. Coba Kak Dava ngomong langsung Kak Dava. Muhammad Dava Al-Fadil. Oh, mic-nya error. Kalau lift dulu masuk lagi Dava bisa nggak? Keluar Zoom dulu, habis itu masuk lagi coba. Ya, monggo. Ayo lanjut. Selain Raihan, coba siapa lagi yang mau mengemukakan pendapat? Ayo, lumayan loh yang dari tadi yang ngomong tuh saya kasih nilai. Bisa ya, Kak? Nah, itu bisa dapat. Ya, kalau saya sih lebih ke negornya ibunya biar supaya anaknya atau bilangin anaknya secara baik-baik ya teriak-teriak. Karena kan posisinya lagi di publik atau di tempat makan ya Pak. Jadi biar orang lain nggak terganggu. Karena saya pernah ngerasain juga ada orang yang kayak gitu pasti semuanya keganggu sih makan. Jadi kayak kurang enak aja sih. Cara negor ke orang tuanya gimana, Kak Daf? Misalnya kalau ada di sebelah saya gitu ya, Bu, mohon maaf, di sini kan kita lagi di area publik atau lagi di tempat makan karena banyak orang, supaya tidak memacu perhatian atau terjadi kerusuhan, lebih baik ditegur secara baik-baik kan. Gitu sih Kak. Kalau ibunya bilang kayak gini, ini anak emang badung, ngapa lu mau diemin? Coba nyuruh diemin. Iya sih, sabar aja Bu. Kalau mau misalnya mau ditangani secara lebih serius atau ibu mau bentak-bentak nanti kemungkinan bisa di rumah atau setelah makan jalan atau apa. Oke. Thank you, Kak Dava. Silakan yang lain. Ibu ini konteksnya udah berisik banget ya. Iya, berisik Hmm, banget. saya sih panggil security Bu ya, satpam suruh suruh nenangin. Kalau nggak mungkin diusir sama satpamnya. Kalau nggak ada satpam, Kalau satpam sih saya biasanya pengalaman saya cari yang punya tempat Bu, gitu. oke, Karena cari. kan yang punya tempat kan berasa punya hak gitu, biar dagangannya tuh jadi damai gitu ya Bu, nggak berisik gitu. Oke, nice. Thank you, Almas. Jadi teman-teman apa yang teman-teman tadi ungkapkan itu semuanya nggak ada yang salah. Karena masing-masing punya sudut pandang yang lain. Punya perspektif masing-masing. Punya caranya masing-masing. Tapi yang perlu teman-teman bener banget kalau misalnya teman-teman langsung ke orang tuanya bukan ke anak Dede kamu ngapain sih? Jangan ya. Karena yang tahu kondisi anaknya adalah orang tuanya. Bener banget kalau kalian ngomong langsung ke orang tuanya. Kalaupun memang orang tuanya tadi sampai nggak mau ditegur, kalian cukup tadi pilihan terakhir adalah panggil dari pihak yang punya tempat. Karena kalian tidak berkuasa seperti itu. Khawatirnya nanti malah ada percekcokan baru. Kan kita sama-sama makan. Emang masnya yang punya tempat gitu, ribet lagi gitu kan ya. Jadi tadi jalurnya sudah benar. Ketika teman-teman tidak menegur anaknya, negurlah ke orang yang bertanggung jawab, yaitu orang tuanya. Orang tuanya nggak mempan, baru lari ke yang punya kawasan. Seperti itu. Sekarang coba pikirkan pertanyaan berikutnya ketika teman-teman, gini, di kantin Budi Luhur, kalian melihat banyaknya mahasiswa-mahasiswi. Banyak cewek-cewek gitu kan ya,
lagi makan siang sambil nge-fair, ada yang sambil ngerokok, bahkan ada yang bawa botol aqua, botol air mineral, tapi isinya adalah buat mabuk. Mabuk lah nih ya kan, bertiga, cewek sama cowok di kantin. Terus habis itu ada keributan deh tuh, ya namanya juga orang mabok, mau ribut juga nggak sadar gitu kan ya. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat itu persis di sebelah kalian? Panggil Si cowok satpam lah Bu, jelas Bu. Udah parah itu mah. gimana gimana manggil satpam aja. Iya, Jadi tidak tidak langsung ikut menangani ya. enggak Bu. Orang mabuk mah, aduh ribet dah. Oke, thank you Kak Almas. Yang lain gimana? Kabur Kak, Hah, kabur? Siapa tuh yang bilang kabur? gak ikut campur, mending melarikan diri, cari aman sendiri Kak. Oke, lari gitu ya kayak Adit ya. Oke, yang lain. Ayo yang lain. Ini kondisinya mereka bertiga itu lagi parah banget, Kak. Kondisinya mabuk parah. Ya, kita sih tidak bisa mengukur ya parahnya mereka seperti apa. Yang jelas pas kita dengar kok ribut banget nih, sampai ada yang jambak rambut, sampai ada yang teriak-teriak, terus main tunjuk-tunjukkan. Tapi pas kita lihat, oh ternyata dia mabok gitu. Laporin yang berwenang di kampus aja sih, Kak. Lebih baiknya kayak gitu. Berwenang siapa? Sama kayak Almas, satpam juga. Mungkin satpam ataupun langsung ke prodinya mungkin. Oke, tapi kalau dari kantin ke Prodi kayak agak jauh ya. Tapi kan itu ganggu kenyamanan bersama, Kak. Iya. Dan nggak boleh Reputasi kampus juga dinormalisasi Kak. juga, Kak. Hmm, oke, iya sih, benar sih. Jadi mungkin tadi tindakan yang pertama bisa jadi Almas akan panggil satpam, terus ada juga nanti mungkin dikolaborasikan Lintang yang ke Prodi bahwa itu memang kita kenal mahasiswa atau mahasiswinya seperti itu. Itu adalah tindakan yang benar. Ketika teman-teman tidak langsung terjun untuk melerai, itu adalah tindakan yang sah-sah saja. Walaupun mungkin di sini, ya kan lu cowok, sana lu bantuin. Jangan ya, karena khawatirnya malah kalian masuk ke dalam prasangka yang dikambing hitamkan di situ. Kayak gitu. Bener banget kalau misalnya tadi teman-teman langsung cari saksi atau cari orang yang berwenang atau pihak yang memang bisa melerai orang-orang yang sedang bersih tegang tersebut. Kalau misalnya teman-teman sekarang kondisinya ini pernah terjadi dan saya pernah lihat sendiri di parkiran mall. Nih, di parkiran mall, bayangin di parkiran mall di basement. Kali ini parkiran gede di daerah Bintaro. Ada laki-laki sama perempuan yang memang berantem sampai main pukul fisik. Si cowoknya mukulin si ceweknya. Tapi di sela-sela mobil. Jadi ada mobil yang terparkir, jadi di tengah-tengah, bukan di jalan raya terbuka, bukan. Kalian pun tahu karena kalian lewat, lewat doang nih lewat, kok ada yang dipukulin. Tapi setiap kalian tengok, dia pura-pura nggak ngapa-ngapain, tapi ceweknya ketakutan. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau menurut saya samperin dulu sih, Kak. Oke, samperin lalu berkata, Kayak menanyakan masalahnya apa gitu, Kak. oke, kalau misalnya ceweknya tiba-tiba bilang, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Tapi kan situasinya dia lagi terancam, Kak. Nah Kelihatan itu, dari mimik wajahnya. mm-mm. Gimana cara meyakinkan bahwa kakak mau bantu dia? Mungkin mengalihkan gitu, Kak.
mengalihkan pembicaraan cowoknya gitu Kak. Kayak entah nanya apa atau nggak minjem korek gitu Kak. Oh, Dialihin dulu. oh dialih. Mm-mm. Oke. Biar Terus si kalau ceweknya nggak ngerasa ke pressure banget gitu Kak. terus kalau misalnya tiba-tiba, oh sorry mas, saya nggak punya korek. Udah ya mas, saya mau masuk mobil dulu. Saya lapor ke satpam sih Kak. Oke, itu tindakan yang Ya, paling tepat ya. Jadi oke Kak. terima kasih Kak Lintang. Tadi udah bener banget ya, kayak stay cool aja, pura-pura minjem korek gitu kan ya. Terus mau rokok nih bang, ada korek nggak bang? Gitu kan misalnya. Kalaupun memang nggak ada, terus tiba-tiba dia mau langsung masuk mobil tancap gas, ya sudah. Kalau bisa malah kita harus catat plat nomornya, kasih tahu ke security. Jadi ada antisipasi. Misalnya perjalanan dari basement ke pintu palang itu kan, palang pintu keluar kan biasanya ada jarak. Jadi paling tidak security juga nggak bingung, yang mana mas mobilnya mas? Ya, yang mana ya pak? Yang tadi sebelah situ pak, ya yang mana gitu. Sedangkan yang keluar mobilnya lagi banyak. Jadi kalau bisa platnya pun kita harus catat. Atau bahkan foto, tapi fotonya jangan benar-benar foto kelihatan ya. Karena khawatirnya dibilang takut disalahgunakan. Oke, yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kalian menenangkan ada teman wanita kalian di dalam satu tongkrongan, dia itu stres banget, terus dia tuh bilang sama kalian bahwa dia tuh udah capek hidup. Bagaimana cara mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan pikirannya si teman wanita kalian? Di tongkrongan ya ini ya case-nya ya. Mungkin selalu ini Kak ngasih hal-hal positif dalam misalkan kita ngasih wejangan ke dia tentang apa gitu. Mungkin gitu sih Kak. Apa tuh jangannya? Kayak hal-hal baik aja Kak. Misalkan kamu tuh gini loh, masih ada masih ada yang lebih kayak kamu tapi dia masih fight untuk berjuang. Mungkin gitu. Kalau dia jawab, lu nggak tahu apa yang gue rasain. Sorry Kak, motong Kak. Kalau menurut saya lebih didengerin dulu sih Kak. Kalau orang-orang kayak gitu tuh. Oke, kata Lintang didengarkan dulu Kak. Oke. Baru di make sure Kak, dia mau dimintain saran atau didengerin doang Kak. Gitu sih Kak. Ah, betul sekali. Betul banget. Ini adalah ini adalah hal yang paling possible untuk kalian lakukan, teman-teman. Jadi, supaya kita tidak dibenci sama orang, supaya kita tidak disebelin sama orang, supaya kita tidak punya banyak musuh, lebih baik kita tidak sama sekali mencampuri urusan mereka dengan suara kita, dengan ucapan kita, atau dengan tangan kita. Ketika memang dia tidak minta atau ketika memang mereka tidak minta. Bener banget kalau misalnya Lintang tadi coba dengerin, oke, 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 udah. Kalaupun dia bilang iya udah, bete lah. Lu dong kasih saran, baru kita akan kasih saran. Tapi kalaupun memang dia cuma iya udah terus diam, jangan komentar terhadap apapun yang dia ceritakan. Oh, dia udah diam. Ya udah, saya juga diam. Oh ya udah makan dulu yuk gitu. Dah minum dulu yuk. Kalau misalnya dia jawab, kok lu nggak respon gue? Baru, ya udah mau diresponnya gimana nih? Tanyain, konfirmasi pulang kembali. Mau responnya apakah bentuk jawaban aja menurut gue gimana atau lu mau minta saran dari gue gitu. Itu adalah cara terbaik supaya tidak salah. Banyak loh cewek-cewek yang pengennya tuh didengar doang, tapi nggak mau dijudge, nggak mau dikomentarin, apalagi sampai ya kamu tuh salah, kamu tuh nggak boleh gini 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 gini, pergi. Rasanya kita tuh sebagai wanita pengen ngusir aja. Dia apaan sih di komentar, malas banget, udahlah besok besok nggak usah ngomong lah. Paling ujung-ujungnya kayak gitu.
Jadi berarti teman-teman mau nggak mau harus mengonfirmasi sebelum melakukan tindakan. Apakah hanya mendengarkan, apakah menjawab atau merespon saja, bahkan sampai ke kritik dan saran untuk si orang tersebut. Ini berlaku tidak hanya kepada orang perempuan, tapi berlaku ke semua level, entah itu teman, sahabat, keluarga, bahkan di pekerjaan nanti. Karena saya pernah punya case, saya cuma pengen pengen didengerin. Padahal dari awal saya udah bilang, gue tuh banyak masalah ya, tapi tolong gue cuma pengen didengerin. Saya baru ngomong satu kalimat, tahu-tahu ada yang adu nasib. Sama dong kayak gue juga begini, gini, gini, gini. Jadi ketika ada orang curhat, jangan sampai kita malah adu nasib. Ada yang tahu nggak sih kenapa kenapa kita tidak boleh adu nasib? Seolah-olah kita orang yang paling tersakiti. Bete nggak sih Kak kalau lagi cerita ada orang kayak gitu? Iya betul banget, bete pasti. Selain bete, kira-kira apa lagi coba? Kelihatannya nggak respect Kak. Kita lagi cerita, dia malah cerita gitu Kak. Jadi yang nggak respect, dia apaan sih nih orang? Nggak punya interpersonal skill deh kayaknya. Kayak gitu. Kira-kira apa lagi? Ayo coba dipikirin. Kalau ada orang yang tiba-tiba nyerocos gitu kan ya, kita lagi ada curhat, terus dia tiba-tiba menanggapi, bahkan dia nimpalinnya pun ngerasa dia yang malah orang yang paling menderita gitu kan ya. Adu nasib tadi. Kayak ngerasa ngeremehin perasaan orang lain gak sih? Iya, bener banget meremehkan perasaan orang lain. Misalnya, iya nih gue sedih banget, sahabat gue meninggal. Lu mending sahabat lah gue, ibu gue. Astagfirullahaladzim. Ya bukan gitu, kita juga nggak ada yang mau ya kehilangan sama orang yang kita sayang. Jadi jangan sampai kita lagi larut banget. Udah sih nggak apa-apa, lu mah mending ayah lo, lah gue, ibu gue. Jangan. Karena kita jadi bikin orang semakin kita batasin temboknya, akhirnya dia nggak mau lanjut cerita tuh. Yang tadinya udah excited banget ngelihat kita datang. Karena kita ceroboh, menjawab sesuka hati tanpa difikirkan terlebih dahulu. Oke, nice, thank you Kak Gita. Lalu lanjut. Nih, kalau di dalam interpersonal skill, di dalam harmonisasi itu ada yang namanya under sosial, ada yang namanya over sosial, ada abdicraft, sama ada autocraft. Oh, nggak kecolok ya. Jadi teman-teman, kalau yang namanya, ya bener hilang. Sebentar biar kalian lihat gambarnya. Ternyata kecabut SSD-nya. Sih, yo. Nah, ini dia. Interpersonal skill kunci. Nah, ini dia gambarnya udah muncul. Jadi, kalau di dalam harmonisasi hubungan itu ada loh masalah. Masalah itu bukan hanya masalah kita tentang ekonomi, bukan hanya masalah tentang mungkin apa ya fisik yang memang kita sering keluhkan. Ada juga masalah ketika kita ngerasa under sosial. Ya, ada nggak sih di sini yang punya perasaan, Kak, kayaknya aku nggak selevel deh sama dia, jadi aku nggak pantas berteman sama dia.
Pernah nggak sih ada perasaan itu walaupun mungkin enggak kak, aku enggak, tapi pernah nggak sih ada di titik di mana ngomong kayaknya aku nggak pantas deh temenan sama dia. Nggak ada. Semua berarti percaya diri ya, mau temenan sama siapapun sekalipun itu sama Gibran ya. Oke, ada lagi nih. Biasanya orang yang over banget ketika bersosial itu juga bikin masalah dalam hubungan. Kalau teman-teman pernah ada dengar overthinking, berarti kan berpikir berlebihan. Overacting berarti kan ya dia berlebihan banget nih dalam berakting. Sama over sosial. Dia ini pengennya dimanapun keberadaannya itu pengennya ada validasi. Haus banget validasi. Jadi dimanapun tempat dia tuh selalu pengen jadi orang yang dilihat. Misal di Budi Luhur lagi ada 5 fakultas yang sedang mengadakan 5 acara. Misal acara di Fakultas Komunikasi, acara di FTI, acara di FISIP, sosial, acara di FEB, dan lain-lain. Ada satu orang yang mencelok buat foto. Hai, aku lagi di sini, gini-gini ini keren banget ya acaranya. Baru berapa menit kemudian dia langsung posting di fakultas lain juga yang lagi, iya nih aku tuh happy banget ya berada di FTI soalnya ini dosennya keren-keren banget. Terus tiba-tiba mencelok lagi nih ke FEB. Ih, FEB keren ya. Ih, mahasiswanya sumpah hasilnya wow banget. Jadi pengen banget diiyakan di semua tempat. Itu namanya over sosial. Dia tidak punya spesifikasi satu tempat yang memang akan menganggap dia berada. Dia tuh pengennya, ya pokoknya lu semua harus tahu gue siapa gitu. Ini orang-orang yang over sosial. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di tongkrongan mungkin pada saat misal kalian itu tidak pernah mau ketinggalan kalau nongkrong walaupun sejauh apapun. Udah gitu kalian yang paling orang yang paling pokoknya kalian harus ngajak gue ya soalnya kan kalau nggak ada gue nggak rame gitu. Itu over sosial. Pick me nggak sih kak itu? Iya. Jadi orang-orang yang kayak gini itu akan membuat masalah ketika kalian punya hubungan dengan orang lain. Mungkin sekali dua kali kalian akan ngerasa ya udahlah biarin aja. Ya udahlah biarin aja, tapi lama kelamaan ya apa aja sih? Kak mau nanya kak, Ah, over sosial itu bisa dipengaruhi sama oversharing nggak sih kak? iya, bisa. Makasih kak. Bisa banget. Jadi ketika memang sudah, ini sebenarnya itu merupakan salah satu ciri-ciri. Karena tadi mereka butuh validasi. Mereka tuh pengen banget satu dunia kalau bisa tahu dia tuh siapa gitu. Makanya dia akan ceritakan ke semua orang yang dia datangi, bahkan sampai diulang-ulang dengan cerita yang sama. Dan kalau teman-teman enggak, misal, perasaan ini orang baru berapa hari yang lalu cerita begini deh. Kok cerita lagi deh? Kok cerita lagi deh? Teman-teman berarti sudah mencirikan, oh nih orang over sosial. Misal, iya, jadi tahu nggak? Ini nih si Desi kalau nggak ada gue, nggak akan nih dia bisa lulus. Ternyata pas nongkrong berikutnya dengan orang yang berbeda, kebetulan kalian ikut, ada dia lagi. Iya, tahu nggak si Desi tuh kalau nggak ada gue,
Dia mencoba untuk tadi butuh validasi dari orang lain. Iya, lu mah keren emang. Kalau nggak ada lu mah, Desi mah apa tuh? Kak, aku mau Hmm, nanya Kak, ya, sarannya, cara nih Kak, ngadepin orang-orang kayak gitu gimana sih Kak baiknya? oke. Caranya, Ap- kalau ap- nanya sama saya, cara untuk ngadepin orang-orang yang oversosial, dengarkan, tidak usah jawab, lalu tinggalkan. Itu yang saya lakukan. Karena jujur, saya tidak bisa bergabung dengan orang yang oversosial. Karena dia akan mengulang cerita yang sama. Karena untuk membuat satu keinginan bahwa aku pengen banget loh divalidasi. Jadi yang selalu saya lakukan kalau misalnya saya ketemu sama orang-orang yang kayak gini, saya cuma, oh gitu. Keseringan orang-orang over sosial ini akan mendekati kita duluan, bukan kita yang ngedekatin dia. Kita lagi anteng misalnya di meja, udah pakai headphone juga, dengerin musik sambil ngerjain sesuatu, tahu-tahu dia nyampe. Duk, cuk, 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 datang. Itu ciri-ciri pertama orang over sosial. Eh, Lintang, apa kabar lo hari ini? Sehat? Ih, baju lo keren. Baju gue juga keren sih. Eh, BTW, baju lo kok kayaknya gue pernah lihat deh. Oh, kita cukup jawab dengan, oh oke. Terus, gitu. Gitu ya? Oke. Tetap senyum, jangan ngebuat mereka jadi jengkel karena kita bete dengerin dia. Orang-orang over sosial ini memang sekali lagi butuh validasi. Jadi cukup, oh, oh gitu Bu. Oh iya Kak. Ya terus. Oh gitu ya. Oh oke. Saya lanjut kerja lagi ya. Potong ketika memang kita sudah mulai bosan karena sudah terlalu panjang. Potong. Bu, sorry. Saya ada kerjaan yang harus saya kerjain. Saya selesaikan. Saya mau pakai headphone lagi. Mungkin ntar dia ngedumel. Elah lagi ada ngobrol. Biarin. Dia akan pergi dengan sendirinya. Dia akan melipir dengan sendirinya tanpa kita marah-marah. Karena kalau kita marah-marah, kalau kita kepancing, nanti kita yang rugi. Gitu Lintang. Jadi lebih baik Oke, benar-benar pakai senyum. Oh gitu. Aho-aho aja. Nggak usah merespon, nggak usah malah nimpalin, nggak usah nambahin dari pernyataan. Walaupun kita tahu nih apa yang dia sharingkan. terus sorry nih Kak, Ah, biasanya orang-orang kayak gitu tipikalnya nggak mau kalah nggak sih Kak? iya betul banget. Dikasih trigger nggak ngefek gitu Kak. Iya, betul sekali. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mau kalah dan udah jelas dia punya ciri komunikasi yang agresif. Pengennya didengar, gak mau ngedengar, pengennya menonjol dan gak boleh ada orang yang menonjol dibandingkan dia. Itu orang-orang yang over sosial. Jadi kalau kita kuat, kita jalankan. Tapi kalau saya jujur saya nggak kuat lintang. Jadi lebih baik saya menghindar dengan cara ya udah. Ketika datang pun saya cuma sekedar ya halo, assalamualaikum, selamat siang, bapak ibu, udah duduk. Kak Jule, biasanya karena ada orang-orang yang kayak gitu yang over sosial. Kak Jule, ih cantik ya hari ini. Dalam hati bacot. Lintang langsung shock ya. Lintang sama teman-teman mungkin langsung shock. Ih Kak Jule, ya seperti itu. Tapi kan kita nggak boleh ngomong bacot, nggak boleh dalam hati aja. Bacot. Sambil senyum. Iya Ya, Kak, kayak capek nggak sih Kak dengerin omongan orang-orang kayak gitu udah plus dia yeping kayak ngomong terus haus validasi gitu. Kayak yang dia capek, ceritain itu terus. Makanya nih saya kebetulan nanya ke Kakak kan orangnya juga ada di kelas ini kok Kak. capek, capek banget. Mau nggak mau Siapa kita tang? Tang, sepil tang, langsung tang. Siapa tang? mau nggak mau kita yang harus menghindar untuk tidak duduk bersama dia. Kalaupun memang mau ngadepin, saya pernah ngadepin orang yang kayak gini, saya bilang kayak gini.
Tapi akhirnya jadi musuh. Nih, Lintang harus ambil resiko. Jadi saya pernah punya sahabat dan dia over sosial banget. Kita sahabatan 5 tahun. Tapi mungkin saya sudah terlalu penat mendengar cerita dia yang begitu-begitu aja setiap hari. Sehingga menyebabkan kayaknya saya harus ngomong bahwa saya sudah saatnya untuk mengatakan yang sejujurnya. Bahwa saya nggak kuat lagi gitu. Tapi dengan cara yang, Kak, Kak ini gitu kan ya. Hmm. Sorry, aku lagi banyak banget kerjaan nih. Kalau misalnya diajak nongkrong kayaknya udah nggak bisa deh. Kalaupun memang dia duduk, duduk sebelah kita, waktu itu pernah juga saya langsung bilang, aku mau kerja dulu ya. Aku mau ngerjain tugas dulu. Tolong jangan ganggu. Aku bilang. Berkali-kali akhirnya dia eh ngerasa dan dia akhirnya negor. Lo kenapa sih kalau lo berubah sama gue? Ya sebenarnya kayaknya mungkin udah gue bukan tipe orang yang bisa ngedengerin sesuatu cerita yang berulang. Akhirnya saya cerita. Gue itu orangnya ketika gue pernah dengar sekali, menurut gue itu cukup. Tapi kalau sampai berulang-ulang, mungkin bukan gue orang yang tepat buat lo. Ini padahal perempuan, cuma saya ngomongnya Oke, kayak oke. gitu. Gue Sorry mungkin Kak, tadi nggak ada di kelas ini Kak. Sorry, aku bercanda doang Kak. Sorry aku potong Kak. Langsung pada Bohong, nanya Kak. bohong, bohong. Tang, cek Telegram, cek buat PC tuh. Lu yo orangnya lu yo. Nah, itu dia kak, orang nongol kak. gitu. Gitu ya teman-teman ya itu cara menghadapi orang-orang yang oversharing. Jadi ketika memang ditanya lo kenapa sih baru kita jawab kita kenapa. Dan kita memang harus jujur bahwa ya kita memang tidak bisa sejalan dengan orang-orang yang seperti mereka gitu. Tapi ya alam yang memisahkan. Akhirnya saya sempat musuhan sama dia, kita sempat ada konflik yang akhirnya menyebabkan pekerjaan kita jadi terganggu gitu kan ya. Akhirnya kita pecah tuh, dia arahnya ke kiri, saya arahnya ke kanan. Kita nggak ada kabar sama sekali. Ketika ada puncaknya itu, dia disuruh untuk melakukan sesuatu project. Projectnya, datanya saya yang nyiapin, semuanya saya yang siapin. Tahu-tahu yang jalan dia kayak nyeleweng ya. Dia ngambil data yang sudah saya kerjakan lalu dia yang audiens itu rasanya kayak oke, oh gini cara lo oke. Ya udah cukup sampai di sini ya, bye. Udah. Mulai dari situ saya memutuskan untuk ya sudah, berarti keputusan saya memang tepat untuk meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Kayak gitu Lintang. Jadi Lintang juga harus baca. Oke Kak, berarti nggak boleh jadi ini ya Kak, orang nggak enakan ya Kak? Nggak boleh. Karena nanti Lintang capek sendiri. Oke Kak, thank you. Sama-sama, kalau misalnya kita jadi orang yang gak enakan, teman-teman, ini juga nggak hanya berlaku bagi Lintang. Semua orang yang ada di kelas ini, semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas ini, saya minta untuk jadi orang yang jangan jadi orang yang gak enakan. Karena apa? Sekarang gini, ya aku nggak enak kak kalau aku nggak dengerin cerita dia. Berapa waktu yang sudah terbuang ketika kita mendengarkan cerita dia? Sedangkan waktu tersebut kita bisa gunakan untuk mengerjakan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalau misalnya kalian pergi dari hidupnya dia lebih cepat. Siapa tahu kalian mendapatkan teman baru yang lebih berkualitas yang akan mendatangkan proyek, duit. Coba bayangkan. Dengan waktu yang sudah kalian spare untuk teman kalian ini karena kalian gak enak berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan sampai bersemester-semester misalnya. Coba deh kalian coba untuk, ya nggak apa-apa deh. Berarti kalian pertama gini, kalian harus ngomong dulu ke diri sendiri, siap atau tidak untuk tidak memiliki orang kayak dia. Ketika kalian sudah memutuskan untuk saya nggak mau lah ngedengerin orang ini capek, berarti otomatis orang ini akan mencari orang lain. Karena kita berubah, gitu kan ya. Nah pada saat resiko itu terjadi, apakah teman-teman siap? Kalaupun memang ya aku nggak bisa tapi kok tanpa dia, ya udah mau nggak mau kalian dengarkan. Tapi kalau kalian berpikir bahwa ya saya sih bisa kayak saya yakin karena menurut saya pun akan lebih berkualitas ketika saya tanpa dia. Jalankan.
Yang harus kalian lakukan adalah take it or leave it. Kalian itu tidak bisa mengatur hak orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Misal, kita bilang nih sama dia, ya sebenarnya sih kalau lo berubah, kalau lo nggak banyak cerita, kalau lo nggak over, gue mau temenan sama lo. Enggak. Kita tidak akan pernah bisa merubah sifat seseorang sekalipun kita mencintai dia. Dia mencintai kita. Karena apa? Perubahan itu biasanya hanya sementara saja. Yang paling abadi adalah ketika orang tersebut memang dasarnya seperti itu. Itu bisa abadi. Jadi jangan pernah teman-teman mencoba untuk nggak enakan, apalagi mencoba untuk memberikan masukan. Lo kayaknya lebih baik gini 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 deh. Saya yakin itu akan bertahan sebentar dan habis itu mereka akan cari orang baru atau pertemanan yang baru. Kayak gitu, Lintang. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yang berikutnya, ini orang-orang yang abdi craft. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih abdi craft itu apa sih? Kalau dilihat dari gambarnya. Jadi kalau misalnya kalian kebayang ya, kalau ada orang di tongkrongan kita yang selalu berbuat onar gitu kan ya, ada aja yang dia lakuin. Entah itu tiba-tiba kalau ada dia tuh, kalau ada dia tuh ada aja keributan gitu loh. Kalau ada dia tuh ada aja masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan semua satu tongkrongan ini akan kena. Ada nih biasanya orang-orang yang kayak gini, tapi jarang ya, semoga nggak banyak. Karena orang ini akan selalu berbuat onar. Kayak gini loh. Kalau kalian akan menyebutnya dengan bahasa, heran gue, di mana-mana dia tuh selalu bikin masalah mulu. Itu adalah orang yang abdikaf. Dan biasanya kalau misalnya teman-teman udah ada yang nyeletuk, bikin gara-gara lagi. Eh, bikin masalah lagi. Itu adalah abdikaf. Jadi jangan sampai teman-teman, dimanapun tempat kita berada, kalau bisa sih kita selalu menciptakan perdamaian. Dan jangan nyenggol orang lain ketika kita tidak disenggol. Gitu. Misal nih, misal. Saya mau teman-teman membayangkan sebelum kita berakhir kelasnya. Gini, tiba-tiba kalian dipanggil sama dosen. Contoh, entah itu perempuan apa laki-laki dipanggil sama saya gitu kan ya. Terus saya bilang gini, kamu kenapa ngancem-ngancem teman kamu di kelas? Padahal kalian tidak pernah melakukan pengancaman dengan siapapun. Tapi ada orang yang melaporkan kepada saya bahwa kalian melakukan pengancaman terhadap dia. Sedangkan kalian ngerasa, dih ngancem, kapan gue ngancem? Gak sama sekali pernah ngancem. Apa yang akan kalian pertanyakan atau kalimat apa yang akan kalian keluarkan ketika berhadapan dengan saya? Dengan pertanyaan, kamu ngancem si ini? Ngapain? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, apa yang akan kalian katakan? Silakan. Minta bukti, Bu. Sama, Almas. saya juga minta bukti. Oke, siapa lagi tadi barusan? Selain Almas tadi siapa yang jawab? Mario, aku. Mario, oke. Minta bukti, oke. Terus kalau misalnya saya bilang,
Iya ngapain minta bukti kalau emang rasa mah udah ngomong aja. Kalau misalnya nggak punya bukti, Ibu, nuduhnya dasarnya apa kan gitu. Oke, nice. Disangkal lagi ya, Bu. Kalau ibu tidak bisa memberikan bukti ke saya, terus ibu nuduh saya berdasarkan apa? Ada yang lapor ke saya. Jawabnya gimana lagi coba? Izin menjawab, Bu. Silakan Bisa kalian. aja itu cerita dibuat-buat nggak sih, Bu? Bisa. Cuma kan kita harus bisa mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Supaya kita nggak ngerasa tertekan dikarenakan ada kejadian yang hampir mirip nyerempet ke arah ancaman yang pernah kita lakukan di kelas. Misal nih, tiba-tiba kalian keinget, oh iya lagi waktu itu gue pernah bilang, ah udah, lo nggak usah ikut kelas kita, lo nggak usah ikut kelompok kita, lo nggak ngerjain tugas sih. Coba, tiba-tiba kalian keinget tuh cerita kalau kalian pernah ngomong di kelas di depan kelompok bahwa memang kalian nggak mau ngajak orang tersebut untuk masuk ke kelompoknya karena dia tidak membantu dalam pengerjaan tugas. Tapi orang tersebut ngomong ke saya bahwa sudah berusaha untuk membuat tugas tapi tidak direspon untuk oleh kelompok kalian. Coba gimana itu ceritanya? Apa yang akan kalian sampaikan ke saya? Itu kebetulan kan case-nya kelompok, tapi yang dipanggil cuma satu orang nih. Satu orang ini dibilang kayak gini, kamu inget gak waktu itu si ini pernah kamu bilang katanya nggak diajak untuk masuk ke kelasnya. Menurutmu bercanda? Menurut dia serius. Emang kamu nggak mikirin perasaan sama perasaan orang lain gimana? Coba jawaban kalian apa? Ayo, Dor. Oke, nggak ada yang mau jawab? BTW di belakang di kantin paling belakang ada jambu merah-merah banyak banget tahu. Sama mangga banyak banget. Saya jadi salah fokus ngeliatin buah. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan case tersebut, bener banget tadi Almas bilang, sama Lintang juga bilang, Mario juga bilang, mintalah bukti. Ketika memang bukti itu tidak ada, mintalah orangnya didatangkan. Lebih ya, tapi dengan cara baik-baik ya teman-teman ya, tetap harus senyum, harus teman-teman emosinya diturunin. Mau segeram apapun kalian dengan orang yang ngaduin, kalian harus tetap senyum. Hey bro, hey sis, hey bro, hey sis. Senyum palsu it's okay karena itu akan meredakan kondisi. Gimana Bu? Saya dipanggil ke sini. Kalau boleh tahu, misalnya tadi dicecer dengan pertanyaan, kamu ngancam dia ya? Oke Bu, boleh saya minta buktinya nggak Bu? Karena sejauh ini sih saya tidak merasa melakukan pengancaman ya. Ada nih buktinya, tapi saya nggak mau ngasih lihat. Kamu ngaku dulu. Bu, bagaimana saya mau ngaku ketika memang saya tidak tahu siapa yang saya ancam? Oh, berarti kamu ngancam banyak orang. Ya nggak gitu, Bu. Maksud saya tidak mau bahwa permasalahan misalnya ibu tunjuk saya dengan siapa, ternyata saya melebar, tidak sesuai dengan apa yang ibu mau. Jadi lebih baik, kalaupun memang ibu tidak mau menunjukkan buktinya, boleh dong, Bu.
langsung saja dihadirkan di sini. Nggak bisa dihadirin. Soalnya orangnya sakit masuk ke rumah sakit opnam gara-gara kamu sama teman-teman kamu tuh yang melakukan pengancaman. Orang tuanya telepon saya. Baik Bu, kalau gitu ya sudah kalau kalau gitu mungkin nanti kita akan selesaikan ketika memang anak ini atau mahasiswa ini sudah kembali ke kampus ya Bu. Karena kan nggak etis juga ya Bu kalau misalnya kita ngomongin lagi dalam keadaan sakit. Takutnya malah nanti jadi adu domba. Seperti itu, teman-teman boleh menyampaikan hal tersebut. Tapi tetap harus setenang mungkin. Gitu. Oke, teman-teman. Dan teman-teman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, ada pertanyaan nggak? Mohon maaf Kak Jile. Silakan Kak Dava. Ini tentang pertemuan kemarin Kak. Ya absensinya berdasarkan pengerjaan tugas atau bagaimana Pak? Soalnya saya ada KP kemarin. Yang pertemuan kemarin kan masih Zoom ya? Iya, yang jam 4 itu. Sesuai dengan yang hadir di Zoom. Saya udah izin di Telegram di grup karena saya ada KP bentrok. Jadi jam 4 juga. Kalau yang di pertemuan kemarin memang absennya belum saya ganti. Nanti ingetin ya pas masuk kelas ya. Baik. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mau minta teman-teman untuk mengerjakan UAS secara satu kelas. Satu hasil saja. Kayaknya kebanyakan deh. Bu, buat apaan Bu? Buat apa Kak? Bikin film. Oh, film Kak. Bikin film tentang interpersonal skill. Bikin film tentang interpersonal skill dan di sini harus ada leadernya. Siapa yang nge-guide, siapa yang akan nentuin kayak misalnya lo jadi kameramen ya, lo bikin skrip, lo ntar jadi voice over, nanti lo yang nata, editing segala macam. Gitu. Saya pengennya kita punya satu film tentang interpersonal skill tapi yang bisa kita kenang sampai kapanpun gitu kan ya. Terus kalian juga punya keinginan, punya kenang-kenangan, itu dulu nih, gue nih main film-filman gitu. Sama anak-anak di kelas. Jadi bukan kalau kalau yang video sendiri-sendiri kan saya udah lihat ya wajah-wajah kalian ya. Tapi kalau film ini tuh saya pengennya kalian bener-bener mengkonsepkan sematang mungkin. Kalian jangan mikirin kau pakai kamera siapa yang berat. Enggak. Film itu bisa dibuat dengan hanya menggunakan mobile aja teman-teman. Tapi memang mobilenya yang berkualitas. Stabilizernya tuh yang bagus. Jangan yang buram, jangan pakai handphone yang buram ya. Jadi harus cari handphone siapa nih satu kelas yang oke banget handphonenya buat nge-shoot oke, terus buat voice overnya oke. Terus jangan sampai kita pakai yang satu nge-shootnya pakai handphone A, terus nanti di satu spot nge-shootnya pakai handphone B. Ketika kita tayangkan jomplang warnanya, jangan ya. Jadi harus menggunakan, nanti teman-teman harus mengordinasikan gimana caranya supaya si handphonenya itu benar-benar warnanya stabil, gambarnya stabil dari awal sampai akhir. Durasi film, saya tetapkan hanya maksimal 10 menit saja. Bayangin film 10 menit itu gimana ceritanya Kak? Cerita pendek 10 menit saja, nggak lama-lama gitu kan ya.
Ya sebenarnya sih saya pengennya sejam gitu. Bikin filmnya sejam, cuma kan nggak tahu ya. Kalian gimana ya? Bukan 10 menit sih kemarin sih kalau nggak salah bikin durasinya adalah maksimal 15 menit. Maksimal ya, maksimal 15 menit. Tapi nanti di akhir itu kalian bikin kayak highlight untuk ditaruh di Reels. Jadi ada highlight yang bagus-bagusnya, klip yang bagusnya kalian jadikan satu, masukkan ke Reels. Nanti tinggal ditulisin aja full 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 video atau full filmnya ada di YouTube. Kita akan upload di YouTube untuk versi filmnya kayak gitu. Untuk konseptor ya kan, nanti teman-teman kan harus ada yang bertindak nih. Siapa yang akan mengepalai? Boleh dong minta mengajukan diri yang bertanggung jawab untuk gini. Kepala itu akan bertanggung jawab pertama untuk mensukseskan ini film jadinya sejauh apa, sebagus apa, terus voice overnya sejelas apa, terus yang tahu ini tekniknya ini nggak enak nih ada kresek-kresek kayak diulang lagi, terus ada spotnya gimana cara ngambilnya. Karena saya yakin kita semua udah bisa megang gadget toh. Jadi bukan karena kalian kok, tapi kan kita anak TI. Enggak, saya rasa semua orang sudah sangat familiar dengan handphone dan juga CapCut. Jadi editingnya pakai CapCut, it's easy menurut saya. Kayak gitu. Tapi di sini teman-teman harus tahu konsep untuk membuat film yang ada bertemakan interpersonal skill ini sebagus apapun, itu kalian harus konsepkan. Dan kalian harus jadi sebelum pertemuan 15. Sekarang udah 13 kan ya. 14, 15 itu sudah harus jadi filmnya. Dan untuk yang menjadi ketua nanti dia akan bertanggung jawab terhadap misal ada klip yang nggak bagus ketika kita dengerin bareng, dia bertanggung jawab terhadap editing video, ini enak atau enggak, ketika transisinya, ini enak atau enggak suaranya, ini kekecilan atau enggak, terus musik yang dipakai pas atau enggak, itu semua diandalkan oleh yang QC terakhir adalah ketua, QC terakhir ya. Tapi ketua ini harus bisa memanage, kamu pegang ini, kamu pegang ini, kamu pegang ini, kamu pegang ini. Terus kah syutingnya di mana? Terserah kalian. Itu sekreasi kalian aja. Tapi yang jelas kita harus mikirin bahwa kalian kan sering banget nonton film kan. Makanya filmnya pun bukan yang ngeflat banget, tapi harus yang gimana caranya supaya membuat orang lain tertarik dan paham. Oh, interpersonal skill tuh kayak gini ya kalau difilmkan. Gitu. Siapa di sini yang bersedia untuk menjadi ketua? Tentu ketua akan saya berikan. Jadi gini, ada ketua, lalu ada supervisor dari masing-masing divisi. Ketua dan supervisor dari masing-masing divisi yang bertanggung jawab untuk membuat film tersebut akan saya berikan poin tambahan karena kalian sudah bisa melit orang-orang yang ada di bawahnya untuk menjadi talent. Kak, ini jadi cerita kita semua masuk masuk TV, masuk ke dalam video, iya. Walaupun mungkin sekilas, misalnya ada yang sekilas doang nih lewat, atau sekilas ngomong apa. Tapi wajib semua anak-anak yang ada di kelas ini masuk ke dalam video, walaupun hanya beberapa detik aja. Sekalipun kameramennya, Kak, iya. Walaupun memang biasanya dia akan pegang kamera dari awal sampai akhir, film selesai, tapi dia harus ada muncul walaupun dia cuma ngapain gitu. Paling tidak ke-shoot kameranya, mukanya ke-shoot sebentar. Yang mau jadi ketua siapa? Silakan. Ketua ini harus percaya diri bahwa dia mampu untuk memimpin jalannya film interpersonal skill ini. Ya, monggo. Silakan diskusi dulu. Bina.
Binar, 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 binar. Setuju, setuju. Setuju kalau Binar. Wih, binar. Gas. Ayo. Ayo dong. Ayo siapa yang bertanggung jawab? Karena poin ketua lumayan loh. Kenapa ada poinnya ketua dan para supervisornya? Karena dia yang harus bertanggung jawab untuk menjalani ini semua. Jadi nanti sebelum filmnya diproduksi, kalian harus kirim skripnya dulu ke saya. Kalian mau ngomongin, kalian tentang konsep itu mau seperti apa, kalian harus minta approve saya. Nah, pada saat approval tersebut berlangsung itu adalah tugasnya ketua dan para supervisornya untuk nanya ke saya secara langsung ataupun lewat Zoom seperti ini. Kayak gitu. Gini aja Kak, Kakak ngeliat tuh dari tugas-tugas video di apa namanya di IG. Nah yang paling bagus saya Kak jadiin ketua. Kalau ditunjuk gini, seorang pemimpin itu ketika ditunjuk belum tentu sepenuhnya dia bisa bertanggung jawab. Karena yang tahu bisa bertanggung jawab atau tidak adalah diri kita sendiri, Fajar. Jadi kalaupun memang Fajar minta aku tunjuk, siapa tahu orang tersebut tidak berkenan gitu. Jadi lebih baik secara kesadaran diri bahwa kok kayaknya aku mampu banget nih Kak. Gampang ini mah, it's easy ini mah. Aku lah kayak jadi ketuanya misalnya. Aku nanti yang akan nunjuk nih konseptornya siapa, skriptornya siapa, writingnya siapa, script writingnya siapa. Lalu kameramennya siapa itu nanti saya semua itu Kak, saya yang akan nge-guide. Lu ini, lu ini, lu ini, lu ini. Pemimpin ini harus berani untuk nge-guide teman-temannya. Kayak misalnya, bro semuanya ngumpul ya di kampus jam sekian kita bikin. Itu adalah tugas ketua Fajar. Jadi kalaupun memang saya nunjuk, nanti terus orang yang nggak berkenan, terus akhirnya kabur-kaburan, tugasnya terbengkalai, kalian semua nggak dapet nilai UAS. Kayak gitu. Saya juga yang salah. Jadi lebih baik harus dari diri sendiri untuk menunjukkan bahwa Kak kayaknya saya mampu deh Kak. Kak saya mampu nih untuk melakukan ini. Monggo. Ayo. Nanti kan teman-teman juga harus nunjuk kayak kayaknya yang edit si ini aja deh soalnya dia bagus banget nih kalau dalam hal visual. Gitu. Kayak misalnya tadi Fajar juga sudah bisa menilai ada loh Kak di video yang bikin videonya bagus misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan bisa dibicarakan dalam satu kelompok. Cuma kan kalian semua harus punya satu pemimpin dulu nih. Dan pemimpin ini yang harus bisa untuk menangani ketika ada teman-teman yang malas untuk datang. Nggak datang-datang lagi Kak, dia ya sudah. Kalaupun memang sudah ada bukti bahwa dia nggak mau datang, ya udah dia nggak bisa dapat nilai UAS gitu aja. Datang untuk ini ya, datang untuk bikin film, datang untuk misalnya diskusi soal kira-kira yang akan membuat atau menyayat hati masyarakat ketika nonton film kalian terkait dengan interpersonal skill itu apa sih gitu.
Itu kan kalian harus punya punya rencana atau konsep yang bagus ya. Ayo monggo. Krik krik. Ayo dong. Di taman belakang kayaknya bagus nih. Tuh, kata Laksamana. Di taman belakang katanya bagus nih. Rio jangan tidur. Merem lagi Rio. Pules nanti lama-lama. Teman-teman yang tidak aktifkan kamera saya anggap tidak hadir ya pada hari ini. Mohon maaf nih ya. Ini saya melek kak, tenang aja. Saya Maaf lagi kak, saya mendengarkan. nggak bisa kak kamera saya kak. Bohong kak Saya Rio. juga. Woi Saka lu sok banget lu. Ayo, ayo, siapa ayo, cepat, cepat. Ini nggak ada yang mau kak kalau nggak ditunjuk kak. Malu-malu. Apa ya, kira-kira. Tunjuk Kak. Ini deh nih, kan ada kan kan ada kalau yang saya lihat lumayan berani ya, yang paling menonjol di antara lain ada beberapa orang di sini. Ada Lintang, Andara, Deanmi, yang memang sama sama Fahrian yang memang mungkin ini berempat ini itu bisa, saya nggak tahu ya kalian bisa bergabung atau enggak gitu lah, menjadi satu kepala yang memang ya kita bikin kayak gini yuk, kita ngegait teman-teman kita gitu. Atau kalaupun memang ternyata saya salah orang, ya mohon maaf gitu kan ya. Karena yang sering saya dengar adalah orang-orang ini gitu loh, yang paling menonjol gitu. Cuma mungkin kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain silakan. Kalaupun memang Kak kalau ketuanya berempat aja ya boleh-boleh aja gitu. Kalaupun memang kalian nyamannya berempat nggak mau satu gitu, nggak mau kelihatan menonjol satu. Kalau kita berempat aja gimana Kak? Ya boleh-boleh aja. Oke, sambil mikir ya. Nih, saya mau absen dulu. Absen hari ini. Silakan. Kalau pakai HP gimana kak? Kalau pakai HP, ya udah. Ya udah kalau pakai HP. Alfa yo. Enggak apa. Absennya gimana? Nanti nyusul ya di minggu depan. Oke, saya screenshot dulu dah. Takutnya bohong.
Udah semua yang absen? Belum bisa, Bu. Nya Nggak tidak. bisa, Bu. Nggak bisa kak, lagi megang pakai HP kak. QR-nya Yang nggak valid, Kak. Karen nggak valid kak. Nggak valid sama, Bu. Kak. coba. Tuh aku refresh. Coba. Sudah? Belum kak, lagi download aplikasinya kak. Tapi ada beberapa yang sudah belum? Saya sudah, Udah, Kak. Kak, udah. Udah Kak. Sudah. yang udah. Nah, oke, boleh juga nih ya. Saya sudah menemukan, ya, sudah ada masukan nih yang dari DM saya ya kan, direct message. Saya setuju Kak kalau misalkan Lintang soalnya di tugas bikin video kelompok, itu Lintang sempat bilang kalau dia paling bisa kalau di bagian kamera. Dan dia juga sempat bilang kalau senang bagian editing video. Jadi kalau Lintang jadi ketua, kemungkinan bisa bikin ide untuk film kita ini. Untuk film ini Kak. Dan ide-ide dia pastinya juga bisa untuk dituangin ke kita-kita Kak. Info Yeay. yang DM-in kak. Siapa kak? Anonim. Anonim nggak? Anonim. Gitu ya. Oke, jadi nanti Lintang silakan koordinasi. Kalaupun memang Lintang bilang, Kak kayaknya aku nggak bisa kalau ketua sendiri. Oke, misalnya Lintang minta, Kak aku minta ketuanya bareng si ini, nanti kabari saya. Oke baik kak. Ya gitu. Oke, Lintang, saya tunggu konsepnya. Karena sekarang udah Yes, bersama sama, 13. Kak. Atau udah 15 sudah harus formasi. kita lihat videonya bareng-bareng di kelas. Evaluasi. Ya kan? Karena ingat bahwa buatlah film ini semenarik mungkin, sebaik mungkin, karena ini merupakan nilai UAS kalian. Baik kak. Kan tunjukkan bahwa FTI itu bukan nggak bisa ngedit, FTI itu bukan cuma bisa komputer atau ngoding, tapi FTI itu bisa segalanya, kayak gitu. Izin mau nanya kak. Apa? Lina? Nanti kan kebagi ke beberapa divisi ya. Hmm. Nah itu berarti nanti ada headnya gitu ya kak? Iya, masing-masing Totalnya. divisi ada headnya. Dia yang harus tanggung jawab. Untuk skrip juga ada kan ya kak? Ada dari masing-masing divisi yang tadi Lintang, yang nanti Lintang tunjuk. Itu konfirmasi ke Kak Jule dulu apa aku rancang dulu kak? Dirancang dulu, skripnya coba dikirim ke aku dulu. Tapi sambil kalian jalan nggak apa-apa. Oke kak. Kayak gitu. Kalaupun memang misalnya Lintang udah, Kak, kita sama anak-anak fix. Tanpa konfirmasi Kak Jule kita gas, boleh. Yang penting memang ada unsur interpersonal skill di dalam video, di dalam film tersebut. Dari awal Baik. sampai akhir. Gitu. Oke? Oke kak. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu. Silakan dinyalakan kameranya bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera. Dan saya screenshot dari sini sebentar. Saya full screen dulu.
Semuanya menghadap ke kamera. Coba dong senyumannya. Berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Lagi. Laptop saya kayak penuh nih lemot. 1, 2, 3 senyum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio, Sampai. Rio, Hamario. Kak. Hai. Ini deadline-nya minggu depan ya, Kak? Iya. Oke, Kak. Malah harusnya konsep itu 3 hari maksimal kelar, Lintang. Baik, Kak. Di hari keempat tuh harusnya sudah produksi sama anak-anak, sudah meeting. Paling tidak minggu depan justru sudah ada rough cut-nya. Kayak mentahan potongan yang shoot yang sudah diambil sama Lintang, tinggal editing aja seminggu lebihnya. Baik, Kak. Oke, thank you Oke, Kak. semuanya. Thank you, Kak.